Halo sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Ruby Herman di dalam Indonesia Investment Forum. Dan kita lagi bahas tentang investasi properti yang ada di Australia. Tadi kita sudah ngobrol bersama Bu Elis Sumanto, bagaimana sih peluangnya? Karena cuma dengan DP 10%, sahabat Eljon bisa investasi properti di Australia. Dan saya mau penasaran nih, saya mau tanya, di properti Australia tempatnya di mana aja sih? Dan bagaimana investasinya, seperti apa, speknya gimana. Oke, kita ngobrol sama Bu Elis Sumanto. Halo Bu Elis, yes. Hai Pak. Terima kasih, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Bu Elis, kalau tadi bicara soal DP 10%, ini menarik sekali kan? Dan apalagi ada jaminan dari pemerintah ya, bahwa pasti dibangun ya. Ibarat kata seperti itu ya. Atau ada garansi ya, kalau misalnya tidak terjadi pembangunan, maka uangnya dikembalikan ya. Betul ya, Bu? Iya. Secara langsung Betul. seperti itu ya? Betul sekali, Pak. Memang Australia itu karena pemerintah itu juga melindungi hak daripada konsumen, Pak. Seperti itu. Jadi pada saat kalau misalnya developer gagal membangun, uangnya tidak akan hilang. Nah, ini adalah salah satu perlindungan bagi konsumen. Nah, salah satu alasannya mengapa Australia ini menjadi sangat menarik untuk berinvestasi, selain negara safe, juga stabil, nah kemudian juga kondusif ya. Jadi pemerintah itu memberikan insentif-insentif juga bagi investor. Nah, tapi sampai satu titik Pak, di mana terjadi suatu masa di mana pemerintah itu menutup pinjaman kepada orang asing. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan Pak, kenapa gitu kan? Why? Nah, nah iya. Nah, karena banyak investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di Australia, menyebabkan properti di Australia itu jadi naik, Pak. Harganya itu semakin jadi lebih meninggi. Nah, tapi sayangnya orang lokal tidak afford, Pak. Cannot afford to buy, gitu, karena harga sudah terlalu tinggi. Jadi ini program protection dari government di Australia. Betul. Oke. It's good. Salah satunya ya, Pak, ya. Begitu. Oke. Nah, menurut Bu Elis, tadi kan bicara target marketnya di Indonesia ya. Kenapa nih juga nih banyak orang Indonesia yang suka ke Australia? Apa sih sebab-sebabnya, Bu Elis? Nah, kurang lebih sekitar 10 atau 7 tahun yang lalu, Pak, banyak orang Indonesia, mereka itu menyekolahkan anaknya di Amerika, Pak. Amerika. Nah, betul, Amerika. USA menjadi destination buat parents menyekolahkan anaknya. Ya. Nah, cuman karena perjalanan yang cukup jauh, Pak. Akhirnya membuat parents menyadari bahwa, aduh, kalau misalnya saya ke sana itu butuh take time lama sekali. Akhirnya mereka memikirkan bagaimana nih anaknya bisa bersekolah di daerah yang lain yang lokasinya cukup dekat dengan Indonesia, Pak. Nah, jadi negara bule, Pak, yang paling dekat dengan Indonesia, ini berada di Australia. Oke. Nah, itu salah satu alasan. Kalau Pak Le, just kidding. Bule ya, oke. Habis Ibu ngomongnya bule ya. Oke. Jadi ini jadi negara favorit untuk belajar, ya, edukasi, tapi dengan gaya mungkin Western ya, Western. Iya. Dan ini dekat ya, cuma berapa jam sih Bu? Dari sekitar 7 jam flight, Pak, kalau ke Sydney ya. Iya. Berarti secara cost-nya juga lebih murah ya? Betul sekali. Nah, kemudian juga salah satu foundation yang menyediakan platform untuk anak-anaknya sekolah keluar. Nah, yang terbesar di Indonesia mengatakan bahwa memang negara destination nomor 1 untuk parents menyekolahkan anaknya, Pak. Saat ini berada di Australia, Pak. Seperti itu. Oke. Nah, biasanya apa sih yang diambil, lebih ke bisnis ke favoritnya apa sih kalau biasa ngambil jurusan di Australia? Kalau ngambil jurusan Australia depends ya, Pak, tergantung dari minat daripada si anak ya. Gitu. Jadi saya memang punya klien yang anaknya bersekolah di Australia mengambil food tech, Pak. Food tech. Food itu science. Makanan gitu science. Iya. Jadi food science. Jadi banyak tergantung minat anak. Ada juga ngambil manajemen, ada juga ngambil bisnis gitu, ada juga ngambil art. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan ya tergantung. Nah, di Indonesia pun juga ada edukasi mengenai sekolah atau college atau university di Sydney gitu ya. Atau di Australia gitu ya. Itu ada ada foundation-nya, Pak, di Indonesia. Ada foundation ya. Ada foundation-nya, iya. Yes. Seperti itu.
Dan tapi di luar itu Pak, iya, silakan Bu Riz. di samping itu selain anak-anaknya bersekolah di luar, kemudian yang kedua adalah memang untuk investor Pak, untuk investment. Seperti Jadi, itu. Jadi investor sudah diberitahu ya bahwa kenaikannya bisa 10 ya, sampai dengan 10% per tahun ya. Itu ada pernah satu masa Pak ya, tapi kalau average itu sekitar 5-6%. Oke, average 5-6% ya. Nah, kenapa menarik Pak? Karena begini loh Pak, jadi banyak anak-anak millennials itu they think ahead gitu loh. Jadi nggak lagi mereka memikirkan bagaimana mereka mau menaruh investasi di Indonesia, karena mereka pun sudah mempunyai investasi di Indonesia Pak, dalam bentuk properti dan lain-lain asetnya. Nah, kemudian mereka memikirkan bagaimana mereka itu punya aset di beberapa negara lain. Seperti itu. Pasti sering belajar monopoli. Iya. Ingat waktu kecil ya Pak, kita suka main monopoli. Ini hebat ini. Ini anak-anak milenial yang muda, keren, punya properti di mana-mana. Bagus. Iya. Memang menarik Pak. Nah, kemudian yang saya pelajari ya Pak ya, saya analisa, ternyata anak-anak muda ini Pak, mereka itu bahkan tidak pernah ke Australia juga ada Pak ya, mereka beli properti di sana. Jadi mereka melakukan research lewat Google Pak. Hanya browsing saja. Hebat ini. Saya mesti ketemu. Menarik ya Pak ya? Menarik. Biasanya mindset kita kalau kita mau beli properti kan kita harus datang ke sana ngeliat lokasi, kita make sure dulu gitu kan. Kita beli properti aja di Indo yang cuma 3M, 4M, kita mesti lihat dulu ke sana. Nah, ini anak-anak muda yang beli properti di luar ya, jaraknya 7 jam ke sana, kemudian propertinya nilainya sekitar 10M, 20M, mereka tuh beli hanya pakai browsing Pak. Nggak pernah datang. Wow, menarik ya Pak ya. Wow, luar biasa ya, karena mungkin edukasi yang cukup tinggi ya dari teman-teman milenial, dan juga tadi keamanan dalam investment itu juga menjadi sebuah jaminan ya Bu Elis ya, kalau bisa dilihat seperti itu ya. Oke, Bu Elis, tadi kita bicara soal makronya, kenapa di Australia ya kan. Oke, sekarang saya mau lebih detail lagi, lebih ke produknya, ya kan. Oke, yang bisa dibeli di Australia ini apa saja sih, Bu Elis? Jadi siapa tahu yang bisa dibeli, Eljon tertarik nih, bisa dibeli apa aja nih di propertinya? Banyak Pak, di sana bisa beli tanah, kemudian bisa beli landed house, bisa beli apartemen. Nah, cuman memang banyak orang Indonesia, mereka tuh suka berinvestasi di apartemen. Kenapa? Karena apartemen lebih praktis, Pak. Kemudian semua facility-nya sudah ada. Jadi istilahnya mereka beli, nggak cuma beli tempat tinggal, tapi mereka juga beli facility. Nah, kemudian juga dari sisi security-nya, Pak. Seperti itu. Kalau misalnya sampai anaknya bersekolah di sana dan tinggal di sana, ini orang tua udah feel safe karena anaknya berada dalam lingkungan yang security-nya jelas, tingkat keamanannya jelas, seperti itu. Iya, mungkin satu lagi ya. Satu lagi kenapa Bu? Yang saya bisa tambahkan Pak, kenapa orang Indonesia suka berinvestasi di Australia juga? Australia ini negara yang punya tingkat resiko yang kecil Pak, country risk. Jadi country risk itu ada 5 level Pak. Ada yang paling tinggi country risk-nya, kemudian ada yang tinggi dan ada yang menengah, kemudian ada yang sedang, country risk-nya low, ada yang very low. Nah, country risk di Australia, resikonya itu, risknya itu berada dalam level yang rendah, Pak. Dalam segi ekonomi, politik, dan financial. Seperti itu. Jadi safe gitu. Analisa dari mana? Ini berdasarkan fakta, Pak. Fakta yang ada di berdasarkan research. Gitu. Jadi maksudnya independen. Country risk-nya rendah. Kalau Indonesia itu country risk-nya masuk ke tier keempat. Jadi yang paling rendah itu paling bagus, Pak. Nah, tier di Australia itu tier kedua. Gitu. Karena kan Australia juga negara maju ya, Pak ya. Negara maju. Jadi stabil, Pak. Oke. Iya. Nah, tadi kita bicara soal investment khususnya di apartemen, Ibu ya. Nah, kalau bicara soal apartemen, ini kan bicara sertifikatnya seperti apa, Bu? Dan bagaimana untuk tentang legalitasnya, Bu? Betul. Nah, legalitasnya banyak yang mikir, aduh, investasi di Australia sulit nih, kayak repot untuk mengurus dokumentasinya. Nah, padahal hanya sesimpel
mereka hanya butuh paspor Pak sama tanda tangan dokumen kontrak of sale. Seperti itu. Kalau misalnya kita di tempat kita mungkin namanya PJB ya Pak ya. PPJB. Iya, PPJB ya. PPJB itu perjanjian pengikatan jual beli. Iya, jual beli. Di sana namanya kontrak of sale. Jadi pada saat investor pada saat melakukan investment, mereka itu menaruh dananya sekitar 10%. Nah, 10% dananya ini tidak perlu dimasukin dulu, Pak. Jadi tidak perlu disetor terlebih dahulu, tetapi mereka harus tanda tangan yang namanya kontrak of sale. Nah, pada saat mereka tanda tangan kontrak of sale itu berarti menyatakan sudah legal, mereka sudah membeli. Seperti itu. Jadi itu tidak boleh cancel, Pak. Kalau sampai cancel itu biasanya disebut namanya one prestasi, gitu, secara sepihak. Oke. Nah, setelah itu seminggu kemudian mereka baru memasukkan DP-nya 10%. Jadi setelah tanda tangan kontrak itu baru masukin dana 10%, baru udah secara gentleman, secara agreement sudah sah, punya unit di sana gitu ya. Dan nanti tinggal tunggu payment berikutnya itu biasanya pembangunan setelah bangunan jadi. Iya. Oke, baik. Sahabat John, seru banget ini bahas investasi karena banyak sekali peluang-peluang investment yang kita bisa pelajari. Dan ini siapa tahu buat sahabat John yang mau investasi di Australia, ini tepat banget. So, sahabat John, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Indonesia Investment Forum. Sebelum nonton video yang selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari Eljon TV.